Halo semuanya, yang terhormat kepada Ibu Ade Siti Haryanti selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Sidarta dengan NIM 211242020. Hari ini aku akan ngebahas tentang topik yang sangat sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu pilihan kata atau diksi. Nah, khususnya bagi kaum muda nih, pasti sekarang jarang lah ya ngelihat anak muda tuh yang perhatiin banget kata yang keluar atau diksi yang keluar di kehidupan sehari-harinya. Nah, di sini kita akan ngebahas nih tentang gimana sih cara milih kata yang baik dan tepat dan apa sih pentingnya. Nah, yuk kita mulai. Nah, sebelumnya aku akan mau bacain kutipan dari Bapak Pakar Bahasa Indonesia, yaitu dari Goris Keraf. Menurut beliau, diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan, sehingga diperoleh efek tertentu sesuai yang diharapkan. Singkatnya, kita tuh mesti pilih kata yang tepat, pas, dan sesuai kondisi. Karena supaya lawan bicara kita tuh bisa terima apa yang kita omongin gitu. Terus juga biar sama-sama enak didengar. Contohnya kayak semisal kita ngomong sama dosen nih, nggak mungkin kan kita tuh pakai bahasa tongkrongan buat ngomong sama dosen. Nah, itu sih paling contoh dari kutipan dari Bapak Goris Keraf ini. Nah, selanjutnya adalah kita akan ngebahas 3 alasan kenapa diksi itu penting. Yang pertama, yang pasti untuk membangun identitas diri lah ya. Jadi sebenarnya kata-kata yang kita pilih atau kata-kata yang semisal kita lagi chat nih, kita pakai kata-kata yang sopan. Nah, itu tuh bisa mencerminkan diri kita tuh kayak gimana. Mau itu di dunia media sosial atau di dunia maya. Diksi atau cara kita ngomong itu bisa menciptakan diri kita tuh mau gimana sih tanggapannya di orang lain gitu. Misalnya orang yang sering pakai kata-kata sopan, terstruktur, nggak meledak-ledak, biasanya tuh orang yang tenang kalau ngambil keputusan dan bijak juga. Nah, berbanding terbalik sama orang yang ngomongnya tuh blak-blakan, dia tuh bisa diartikan dia tuh orangnya cuek dan cepat-cepat gitu. Jadi nggak pikirin apa kata orang lain, yang penting dia berkata jujur. Nah, makanya tuh ada istilah gaya bicara itu cerminan gaya pribadi kita. Gimana cara kita ngomong, ya gitu juga biasanya kita membawa diri kita ke orang lain. Alasan yang kedua adalah untuk menunjukkan kecerdasan bahasa kita. Pasti kalian pernah temuin lah ya, semisal dari pembicara workshop, seminar, atau misalnya dari dosen aja deh ngajar kita. Pasti kita suka kayak takjub gitu ya, sama dosen yang ngajarnya tuh kok bisa enak gitu didengar dan public speakingnya oke. Nah, tapi kalau public speaking aja sebenarnya tuh nggak cukup, mesti sama dikaitkan dengan diksi yang tepat juga. Karena kalau udah ngomongnya bagus, ngomongnya keren, tapi diksinya tuh kok kayak kurang tepat ya, itu juga sebenarnya nggak bagus. Jadi kalau udah semisal gaya bicara kita oke, terus diksi juga oke banget, nah itu bisa meningkatkan kualitas diri kita. Tapi tidak semata-mata untuk meningkatkan kualitas diri dengan egois aja, tapi juga kalau kecerdasan bahasa kita itu bagus, nah kita tuh bisa makin memperjelas topik yang lagi dibicarain gitu. Alasan yang ketiga mengapa diksi itu penting adalah memahami diksi atau pilihan kata yang tepat itu sangat penting biar komunikasinya tuh tetap terarah dan nyambung gitu. Nah, di sini aku punya satu contoh percakapan dari 2 teman, yaitu aku bacain yang salah dulu ya. Yang pertama dari si Manda ini. Aku nggak jadi datang soalnya acaranya biasa aja. Nah, terus dia bilang, oh maksudnya acara aku nggak penting ya. Nah, di sini si Manda ini nggak melakukan kata atau pilihan katanya tuh kurang baik gitu. Dia bilang soalnya acaranya biasa aja. Jadi terkesan kalau si Manda ini meremehkan acara si dia ini. Padahal kan maksudnya nggak gitu. Maksudnya tuh si Manda yang kolom kedua menjelaskan bahwa si Manda ini lagi sakit, badannya kurang fit. Nah, dia tuh bukan bilang biasa aja acaranya, tapi tuh karena dia tuh sebenarnya lagi sakit. Jadi dan acaranya tuh bukan wajib-wajib banget, makanya dia tuh nggak bisa datang. Nah, akhirnya sih dia menanggapi dengan baik. Oh iya, aku kira kamu ngeremehin. Semoga cepat pulih ya. Nah, jadi dua-duanya sama enak kan kalau misalnya pilihan kata atau diksinya tuh tepat. Jadi menguntungkan lah ya di beberapa pihak.
Di dalam diksi ada makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang secara langsung dan sesuai dengan KBBI dan belum dimodif atau ditambahkan imbuhan. Sementara gramatikal adalah makna yang muncul karena perubahan tata bahasa seperti penambahan imbuhan, pengulangan kata, atau gabungan kata. Jadi bisa dicontohkan kalau leksikal itu seperti kata jalan. Kalau kata jalan di leksikal ini adalah ya berarti ya lagi jalan aja gitu. Kalau di gramatikal itu bisa terjadi pengulangan kata seperti jalan-jalan. Kalau jalan-jalan kan bisa diartikan sebagai kita lagi liburan, tapi tetap aja konteksnya lagi jalan. Bisa disimpulkan bahwa kedua makna tersebut sebenarnya memiliki arti yang sama, tapi hanya ada sedikit modifikasi. Gitu ya teman-teman. Jadi selanjutnya ada makna denotatif dan konotatif. Denotatif itu adalah makna asli apa adanya dan sesuai dengan KBBI. Sementara konotatif itu adalah makna kiasan atau ada tambahan rasa dan bisa positif atau negatif tergantung pada konteks dan emosi. Semisal kalau di denotatif bisa dicontohkan dengan semisal ada orang yang ngomong hari ini cuacanya panas banget. Nah kalau di denotatif itu panas itu beneran ya lagi panas, matahari lagi terik-teriknya. Tapi kalau di konotatif bisa dicontohkan dengan misalnya ada orang yang bilang jangan gangguin dia, hatinya lagi panas. Nah sebenarnya itu bukan hatinya beneran panas, tapi lebih ke hatinya nih lagi emosi. Jadi panas tuh bisa diartikan dengan emosi. Jadi itu sih sebenarnya perbedaannya. Nah yang selanjutnya ada makna kata dan makna istilah. Makna kata adalah arti dari satu kata biasa dalam KBBI dan belum bisa digabung atau dipakai dalam bidang tertentu. Yang selanjutnya adalah makna istilah. Istilah adalah arti dari kata atau gabungan kata yang dipakai di bidang konteks atau bidang tertentu seperti teknologi, kesehatan, dan ekonomi. Jadi intinya kalau makna kata itu sebenarnya arti umum yang bisa dimengerti sama semua orang. Kalau makna istilah adalah arti khusus gitu yang gak semua bidang tahu. Jadi semisal bidang kesehatan doang yang tahu atau bidang teknologi doang yang tahu. Nah, di sini aku punya contoh. Kalau dari makna kata, panas itu artinya suhu tinggi. Tapi kalau di makna istilah, semisal ini di sini dicontohinnya ada tenaga kesehatan yang artinya panas dalam. Nah, panas dalam di sini artinya kondisi tubuh. Jadi kalau panas itu lebih ke suhunya, tapi kalau panas dalam tuh lebih ke kondisi tubuh. Gitu aja sih sebenarnya perbedaannya. Yang selanjutnya ada makna idiomatikal dan makna peribahasa. Kalau idiomatikal ini adalah gabungan kata yang artinya bukan literal. Contohnya naik darah. Naik darah tuh bukan yang artinya darahnya naik ke atas kepala, tapi lebih ke emosi, marah gitu. Kalau peribahasa biasanya tuh bentuk ungkapan yang dengan kalimat bijak atau nasihat-nasihat gitu. Misal di sini ada contoh seperti tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang banyak bicara biasanya justru tidak memiliki banyak pengetahuan atau kemampuan. Itu sebenarnya inti dari peribahasa. Selanjutnya pemilihan syarat kata. Yang pertama maknanya harus tepat. Pastilah ya di setiap obrolan maknanya harus tepat. Karena kalau nggak tepat jadinya nggak sesuai sama topik yang kita bicarain dan nggak nyampe pesannya. Yang kedua ada sesuai situasi. Betul banget. Kalau kita ngomongnya bercanda di forum yang serius seperti lagi ada rapat atau apa, tapi kita presentasinya nggak serius, cengengesan, itu salah besar ya. Yang ketiga ada tidak menimbulkan kesalahpahaman. Seperti yang tadi aku contohin, perihal chattingan di media sosial itu juga sangat berpengaruh ya. Perbedaan koma aja sedikit pun tuh bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi hati-hatilah dalam mengetik ya. Jadi yang keempat ada kata efektif. Ya tentulah kalau kata kita efektif itu bisa menambah nilai gitu dari value kita. Yang kelima, kata-katanya itu harus indah dan menarik. Jadi semakin banyak bahasa yang tinggi, makin banyak bahasa yang berkualitas, jadi semakin menyempurnakan obrolannya gitu. Yang selanjutnya pembentukan kata dalam diksi. Pembentukan kata adalah proses membuat kata baru dari bentuk kasar dengan cara tertentu. Dalam diksi penting banget supaya kita tuh bisa lebih pilih kata yang tepat dan sesuai situasi. Salah satunya ada serapan. Kata serapan adalah kata yang diambil dari bahasa asing atau daerah lalu digunakan oleh bahasa Indonesia. Nah contohnya nih, sekarang anak muda pasti sering banget ngomong kayak healing, deadline, vibes, tapi kan gak semua orang, terutama orang tua ya, nggak ngerti gitu bahasanya apa. Jadi kita perlu pinter-pinter kasih pilihan kata yang sesuai sama audiensnya.
Nah, sekarang kita akan bahas 2 unsur penyerapan ke dalam bahasa Indonesia. Ada 2, yaitu analogi dan anomali. Analogi adalah kesamaan bentuk atau pola dalam pembentukan kata yang dibentuk dengan mengikuti pola kata lain yang sudah ada. Contohnya seperti orang yang bertani. Kalau dianalogiin itu bisa dijadiin kata ya petani, karena petani itu kan orang yang bertani gitu. Kalau anomali sekarang, anomali adalah penyimpangan dari pola umum dalam bahasa, dan kata ini tuh tidak bisa mengikuti aturan atau pola yang biasa. Contohnya orang tua. Orang tua tuh diartiin pasti tuh dengan kata orang ini tuh sudah tua, padahal bisa jadi tuh itu berartinya ayah dan ibu gitu. Jadi dari topik yang kita udah bahas bisa disimpulkan bahwa memilih diksi yang tepat bukan hanya soal kosakata, tapi juga komunikasinya yang baik. Sebagai anak muda, kita harus belajar memilih diksi yang tepat agar komunikasi jadi lebih nyambung, santai tapi tetap sopan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.